Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masa Podcast Irip Bisa. Kali ini bersama saya, Kamilatul Ilmiah, dan tentunya telah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kak Ananda Suci Husairi. Wah, tentu sebagian besar warga UKKI Masa sudah kenal ya Kak dengan Kak Nanda Suci Husairi karena beliau adalah Ketua Umum UKKI Masa tahun 2017. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Kak Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah luar biasa, sehat, masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Posisi sekarang di mana nih Kak? Posisi sekarang lagi di rumah di Banyuwangi. Wah, orang Banyuwangi nih ya. Baik. Di sini kita akan membahas terkait UKKI Masa nih Kak di masa podcast yang perdana kali ini. Dan tentunya Kak Nanda sebagai Ketua Umum UKKI Masa tahun 2017 tentu sudah mengetahui seluk-beluk bagaimana UKKI Masa itu sendiri. Baik, langsung saja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Nah, bagi seorang Ananda Suci Husairi, apa sebenarnya UKKI Masa itu Kak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk UKKI Masa yang mengadakan acara yang sangat luar biasa, acara perdana ya di masa-masa pandemi ini sangat menarik sekali. Kemudian terkait dengan pertanyaan apa sih UKKI Masa menurut saya pribadi, kita flashback ke beberapa tahun yang lalu, awal kita masuk ke kampus tercinta Universitas Jember. Apa ya? Dulu itu istilahnya saya kan ke sana sendiri, jadi selama saya sendiri, saya benar-benar membutuhkan sebuah tempat untuk untuk bergantung dan untuk bersosialisasi. Nah, di situ saya sudah mulai berpikir, kira-kira apa ya, di mana ya, dan apa ya alasan saya masuk ke dalam salah satu organisasi itu. Akhirnya, setelah saya berperang dengan pikiran saya sendiri, saya memutuskan untuk masuk ke dalam UKKI Masa. Dan tentunya ada beberapa drama juga sebelum masuk ke UKKI Masa. Ada beberapa kejadian-kejadian yang luar biasa, diawali dengan mulai bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, itu juga salah satu faktor yang membuat saya bisa masuk ke UKKI Masa ini. Kemudian setelah saya masuk, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, kemudian saling mengenal, saling berbagi ilmu. Nah, di situ saya mulai merasa UKKI Masa itu bagi saya pribadi adalah sebuah keluarga istilahnya. Jadi saya mendapatkan teman, mendapatkan sosok senior, pembimbing, kemudian sahabat juga, pengalaman, ilmu, dan semua itu kompleks ada di dalam UKKI Masa. Jadi bagi saya UKKI Masa itu adalah sebuah keluarga. Baik, jadi menurut Kak Nanda, UKKI Masa itu adalah sebuah keluarga gitu ya Kak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Kak Nanda itu sebagai Ketua Umum UKKI Masa tahun 2017. Nah, mungkin bisa di-sharing Kak, bagaimana Kak Nanda bisa menjadi Ketua Umum terpilih UKKI Masa 2017? Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa saya bisa terpilih? Ini juga ada sedikit drama. Pokoknya memang hidup itu panggung sandiwara ya, semuanya penuh drama. Jadi dulu itu, kenapa kok saya bisa terpilih? Sebenarnya saya pribadi tidak ada niatan sama sekali untuk menjadi ketua umum. Karena memang basically merasa diri ini masih kurang dalam segala hal, pengalaman iya, ilmu iya, kemudian kemampuan memimpin iya masih merasa kurang, jadi tidak ada niatan sama sekali untuk menjadi ketua umum atau pemimpin di UKKI Masa. Kemudian
ketika hari H penentuan ketua umum nih, di situ kebetulan setelah dilakukan penjaringan mana yang layak untuk menjadi ketua umum, qadarullah calon 1, 2, 3-nya itu perempuan semuanya. Karena laki-laki pada saat kepengurusannya kami itu sangat minim. Jadi mau tidak mau 1, 2, 3 yang memenuhi syarat itu adalah perempuan. Yang satu ada namanya Mbak Irmu Afina Ziroh, itu dari pendidikan matematika. Yang kedua rekan saya, sahabat dekat, sahabat kemanapun tidur, iya makan, iya itu juga dicalonkan, namanya Mbak Iva. Kemudian yang ketiga saya Ananda Suci Husairi yang ketiga. Nah, kenapa kok bisa terpilih dari ketiga-tiganya? Kenapa ya? Dulu itu memang karena dari pihak calon 1, 2-nya belum bisa, karena memang ada alasan tersendiri, akhirnya mau tidak mau amanah itu harus diberikan ke Mbak Nanda. Ya itulah. Memang awalnya itu tidak ada plan sama sekali nggak ada. Memang karena waktu penjaringan yang layak atau tidak menjadi ketua umum itu ada 3 orang ini, ya udah 3 orang ini dipilih oleh Dewan Formatur, kita melakukan wawancara, dan qadarullah Mbak Nanda yang terpilih. Seperti itu. Wah, Masya Allah sekali ya Mbak, bisa terpilih menjadi Ketua Umum salah satu UKM di FKIP Universitas Jember. Nah, selanjutnya nih, waktu Kak Nanda menjadi Ketua Umum UKKI Masa tahun 2017, nah, apa sebenarnya visi misi dari Kak Nanda itu sendiri? Atau apa sebenarnya hal-hal yang ingin Kak Nanda tingkatkan pada saat itu? Oke, kemudian terkait dengan visi misi. Visi misi, kalau kita mengacu kepada ADART, pasti visi misinya sudah jelas ya. Mau nggak mau kita juga harus sedikit banyak mengacu kepada ADART. Yang pertama, menjadikan mahasiswa, terutama diri kita pribadi ini, kita bersama-sama mari menuju kebaikan dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama Islam. Selanjutnya, kemudian kita merambah kepada lingkungan sekitar FKIP juga, berdakwah dalam berbagai bidang. Kita kan di sini berkumpul dalam berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Jadi harus bisa sedikit demi sedikit banyak bisa menerapkan di lingkungan sekitar. Itu salah satu visinya. Kemudian untuk untuk penerapannya ya memang harus ada saling saling berkonsolidasi lah ya, saling bekerja sama dengan baik agar visi misi itu bisa terwujud. Jadi saling mengingatkan. Jadi di sini tidak ada istilah pemimpin, maksudnya pemimpin itu di depan, kemudian yang anggotanya di belakang itu nggak ada. Jadi kita memang harus berjalan berdampingan untuk mencapai visi misi itu. Itu sih visinya. Baik. Nah, selanjutnya nih, seperti yang Kak Nanda sampaikan tadi bahwa di UKKI Masa itu sebenarnya dari dulu memang minim ya Kak, kader-kader Ikhwan atau cowok. Jadi mungkin Kak Nanda bisa sharing kenapa sih warga UKKI Masa atau warga FKIP yang belum gabung di UKKI Masa harus gabung di UKKI Masa, terutama kader-kader yang cowok nih, sebagai yang nantinya bisa berperan sebagai imam dari keluarga, seperti itu Kak. Oke. Untuk ini ya, kader-kader Ikhwan, kenapa kok harus join UKKI Masa? Ya seperti yang disampaikan tadi, memang Ikhwan atau laki-laki itu kan memang calon pemimpin keluarga, dan kita tahu bahwasanya di dalam keluarga itu dibutuhkan sangat banyak sekali ilmu mengenai
apa ya, selain yang umum juga khususnya yang bersifat keagamaan Islam. Nah, di sini apa namanya, mumpung kita masih S1 ya, masih muda-mudanya ini, masih semangat-semangatnya, memang apa ya, perlu punya salah satu wadah yang sekiranya bisa membimbing para ikhwan agar bisa menjadi calon imam yang lebih baik lagi. Jadi apa ya, pesan saya untuk kader-kader ikhwan, ayo ikut UKKI Masa, karena kalian nanti di sini bisa dibimbing, kemudian diberikan ilmu yang banyak mengenai bagaimana cara beragama Islam yang lebih baik lagi melalui berbagai macam program, khususnya mentoring ya. Di dalam mentoring itu nanti kita akan diberikan salah satu pembina yang insya Allah sudah berpengalaman kurang lebih. Jadi nanti kita bisa saling sharing, kemudian apa masalahnya nanti bisa saling sharing. Nah, di situ kita bisa menggali ilmu dari pemateri itu sebanyak-banyaknya, dan itu nanti bisa kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sehari-hari seperti itu. Gimana? Iya, baik. Nah, selanjutnya nih Kak, kita kan tahu nih bahwa jumlah mahasiswa FKIP itu ribuan nih ya, dan masih banyak sih yang belum bergabung di UKKI Masa gitu. Tadi sudah sempat disinggung tentang ihwannya gitu. Nah, sekarang mungkin lebih ke general, mungkin teman-teman belum tahu nih Kak, proker-proker apa saja sebenarnya yang ada di UKKI Masa. Mungkin bisa sedikit dijelaskan oleh Kak Nanda. Oke, terima kasih. Kalau terkait dengan proker dulu, yang sangat diunggulkan itu di setiap departemen itu pasti ada ya. Di dalam UKKI Masa itu ada, sekarang ada berapa departemen? Ada 4, Kak. 4? Ya. Berarti Humas, kaderisasi, kemudian kemuslimahan, satunya? Syiar. Oh ya, syiar. Nah, pasti di masing-masing departemen kan ada program-program unggulan. Nah, kalau dulu saya itu yang paling suka itu kegiatan di departemen kemuslimahan lah pastinya. Jadi di kemuslimahan itu dulu tuh ada banyak sekali agenda, selain agenda tiap hari Jumat ya. Jadi yang ketika yang ikhwan itu sedang sholat Jumat, yang akhwatnya kan berkumpul melingkar. Dulu itu di depan rektorat. Nah, di situ nanti kita bergabung itu dalam rangka apa ya, kajian kemuslimahan tiap hari Jumat dan diikuti oleh seluruh peserta, khususnya FKIP. Tapi itu juga terbuka untuk umum, di fakultas-fakultas lain boleh mengikuti. Nah, di situ nanti kita akan apa ya, semakin mendapatkan ilmu lagi mengenai kita sebagai muslimah, bagaimana cara menjadi muslimah yang baik, kemudian bagaimana cara agar kita menjadi muslimah yang baik, seperti itu. Itu salah satu kegiatan-kegiatan yang menurut saya menarik. Dan di situ kita bisa bertemu dengan orang-orang lain di lain fakultas ya tentunya. Jadi bisa saling sharing lagi, kita menambah ilmu, mendapatkan banyak manfaat di situ. Kemudian untuk proker yang lain, selain kemuslimahan, yang menurut saya berkesan itu ketika di hari-hari besar. Contohnya seperti ketika di Idul Adha. Nah, di situ nanti kita juga akan berkumpul, kemudian memasak bersama. Di situ nanti kita berbagi-bagi ke keluarga sekitar. Nah, di situ merupakan kegiatan yang menurut saya benar-benar keren banget, dan itu tidak bisa kita dapatkan di sembarang tempat. Makanya, mari kita join di UKKI Masa. Pasti kita akan dapat berbagai macam pengalaman yang akan apa ya, membuat kita terkesan lah, istilahnya seperti itu. Baik, menarik sekali membahas tentang proker-proker yang ada di UKKI Masa itu gitu, Kak. Nah, tapi seperti kita ketahui sekarang kita juga kemana-mana terbatas seperti itu di era pandemi ini, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Nah,
itu juga berdampak Kak di proker-proker yang dijalankan oleh UKKI Masa, yang mana biasanya kita melaksanakan kegiatan secara offline dengan keseruannya, namun sekarang harus serba online, daring, seperti itu. Nah, mungkin Kak Nanda memonitor nih kegiatan UKKI Masa selama pandemi ini bagaimana menurut Kak Nanda? Kalau berdasarkan hasil penglihatan saya, kalau saya lihat kan biasanya saya mengikutinya di Instagram, di IG. Cukup aktif karena apa ya? Dulu juga pernah jadi di Departemen Humas juga kebetulan sebelum menjadi ketua umum. Jadi memang ada kegiatan mingguan bahkan harian dulu seperti mengirimkan beberapa broadcast, kajian, bukan kajian sih, semacam pengingat subuh. Jadi tiap pagi itu pasti kita akan mengirimkan kata-kata motivasi ke teman-teman. Dan juga tiap Jumat kita pasti memberikan kata-kata terkait dengan keutamaan hari Jumat itu. Nah, sekarang juga saya melihat di UKKI Masa juga aktif, kemudian tiap Jumat itu juga pasti ada tausiah berupa tulisan dan juga semakin menarik ya. Ada aplikasi, ada animasi juga sekarang. Keren. Kemudian juga terkait dengan beberapa kegiatan seperti kemarin yang sudah pernah saya ikuti itu untuk kegiatan SID juga keren banget. Keren. Partisipasi dari anggotanya juga luar biasa menurut saya. Jadi selama pandemi ini UKKI Masa di kepengurusan sekarang masih dan terus berjalan dengan baik dan semoga terus berjalan lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin sekarang saya akan bertanya tentang manfaat jangka panjang yang kita dapatkan setelah mengikuti UKKI Masa itu, Kak. Kan kita tahu kalau Kak Nanda sendiri juga sebagai ketua umum dan sekarang sudah melanjutkan S2 nggih, Kak? Iya. Ya, Masya Allah. Nah, sebenarnya apa saja sih manfaat yang bisa kita peroleh setelah kita join bergabung di UKKI Masa? Oke, beberapa manfaat yang bisa kita peroleh ketika ikut UKKI Masa dalam jangka panjang. Tentunya banyak sekali ya. Salah satunya dulu kita sudah di training, istilahnya sudah dilatih ketika kita mengikuti mentoring ya. Kita dilatih untuk mematuhi yang namanya amalan yaumi. Jadi dalam amalan yaumi itu kita dipantau kegiatannya selama kegiatan harian, kemudian dievaluasi secara mingguan melalui pertemuan mentoring rutin offline maupun online. Itu menurut saya sangat berguna sekali karena memang sekarang kita juga istilahnya menjadi pengingat diri. Jadi kalau mulai futur, mulai malas, kita sudah punya pengingat. Oh iya, dulu waktu mentoring dikasih amalan yaumi ini. Sekarang kok makin menurun. Jadi oh iya harus dinaikin lagi. Mungkin itu salah satu yang masih dipegang sampai saat ini. Kemudian pengalaman yang lain tentu saja dalam berorganisasi. Nah, ketika kita berorganisasi, entah dalam organisasi apapun, pasti kita akan bawa ke masyarakat. Nah, di situ saya mulai merasakan pengalaman yang sudah saya dapat di UKKI Masa. Contohnya, saya pernah menjadi ketua umum. Nah, ketika saya terjun di masyarakat, saya sudah belajar bagaimana cara mengkondisikan teman-teman lah istilahnya bisa memberikan sedikit banyak masukan seperti itu. Kemudian dalam bidang yang lain, contohnya relasi juga semakin banyak tentunya, kita semakin kenal dengan alumni, kemudian teman-teman dari prodi yang lain, itu merupakan salah satu manfaat banget. Jadi ketika kita nanti misalnya ada agenda di luar kota, butuh teman atau butuh tumpangan tuh, itu sangat berguna sekali. Itu salah satu manfaat ikut UKKI Masa, menambah saudara tentunya. Kemudian
manfaat yang lain, ini ya, dulu soalnya juga sempat ada agenda masak-memasak. Jadi itu salah satu bonus sih untuk saya. Jadi bisa belajar masak juga di UKKI Masa. Jadi selain agama iya, kemudian apa namanya istilahnya organisasi iya, kemudian ada juga memasak iya, nambah temen iya, komplit lah, komplit. Itu pasti bakalan berguna banget secara langsung maupun nggak langsung dan secara sadar maupun nggak sadar di kehidupan kita nantinya. Benar banget. Baik, itu adalah beberapa manfaat yang bisa kita petik setelah mengikuti UKKI Masa. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga, Kak, tadi kan kita manfaat internal atau manfaat yang kita dapatkan dalam diri kita sendiri, seperti itu. Nah, mungkin manfaat UKKI Masa atau kontribusi UKKI Masa ke fakultas atau bahkan ke Universitas Jember itu seperti apa, Kak? Oh, oke. Dulu kita untuk kontribusi UKKI Masa sendiri ketika masih di fakultas, kita kan dulu bekerja sama dengan pihak ketakmiran ya. Jadi ada beberapa agenda yang memang diagendakan dikerjakan bersama antara takmir maupun UKKI Masa. Nah, di situ salah satu pengaruhnya yaitu kita bisa semakin semakin istilahnya semakin dekat dengan pihak dekanat. Jadi nanti setiap kita ada agenda apa, kemudian nanti kita pasti akan dimintai bantuan. Nah, di situ akan mempermudah kita juga dalam kegiatan birokrasi dengan pihak dekanat. Itu salah satu pengaruhnya. Kemudian bagi Universitas Jember, kalau di Univ dulu, kalau di masanya kita di Univ dulu kan masih itu ya, masih belum begitu aktif LDK-nya sewaktu Mbak Nanda. Jadi mungkin kalau untuk acara-acara Univ, untuk acara selingkup fakultas di Universitas Jember, kita dulu kegiatannya mengadakan sebuah agenda semacam dulu itu pernah ada apa ya? Oh, pernah ada kegiatan sholawat yang kita adakan secara bersama. Jadi kita gabung di beberapa fakultas. Nah, itu merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa karena acaranya juga cukup besar dan mendapat antusiasme dari pihak Univ maupun masyarakat. Nah, selain itu juga dulu UKKI Masa di FKIP tentunya pernah mengadakan juga kegiatan sholawat ya, sholawat. Juga mengajak teman-teman di di prodi-prodi, kemudian juga bekerja sama dengan pihak BEM, BPM-nya, kita membentuk sebuah kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan sholawat itu, seperti itu sih. Jadi UKKI Masa memang di FKIP itu menjadi salah satu ujung tombak juga, khususnya dalam bidang keagamaan. Jadi kita memang harus bisa memposisikan diri untuk berdakwah bagaimanapun caranya dengan teman-teman di prodi yang lain khususnya. Jadi itulah manfaatnya kenapa UKKI Masa itu harus ada perwakilan di masing-masing prodi, yaitu tujuannya untuk berdakwah. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan, mereka bisa kita ajak untuk bekerja sama mewujudkan kegiatan yang luar biasa di FKIP. Seperti itu sih. Baik, Kak. Nah, tadi Kak Nanda juga sempat membicarakan tentang takmir ya, Kak ya. Nah, kita kan ketahui bahwa di FKIP itu ada 2 lembaga dakwah. Yang pertama itu UKKI Masa, yang kedua adalah Ketakmiran Masjid Ki Hajar Dewantara. Nah, sebenarnya bagaimana relasi atau hubungan antara UKKI Masa dan Ketakmiran Masjid Ki Hajar Dewantara itu sendiri, Kak? Kalau ini ngomongin waktunya Mbak Nanda dulu atau sekarang? Bisa waktunya Kak Nanda. Oh, oke. Kalau dulu hubungan antara UKKI Masa dengan Ketakmiran itu dekat sekali ya, karena banyak sekali anggota takmir yang dari UKKI Masa, hampir separuh lebih lah istilahnya. Jadi
eh, semisal ada kegiatan apapun di takmir itu pasti sebagian besar dari UKKI Masa. Nah, kalau sekarang sudah ada itu ya, tempatnya sendiri di belakang mana namanya? Di belakang kantin, ya sudah ada tempatnya sendiri. Nah, kalau dulu kan kita tempatnya masih di Masjid Hajar Dewantara. Jadi setiap ada kegiatan apapun pasti kita berkumpul di situ. Kalau hubungan dari UKKI Masa dan takmir yaitu anggota dari ketakmiran sebagian besar dari UKKI Masa. Jadi memang dekat sekali sih. Kalau sekarang bagaimana terkait dengan itu ketakmirannya? Iya Kak, jadi sama saja seperti waktu Kak Nanda, jadi kita juga ada beberapa proker yang kita bekerja sama dengan ketakmiran Masjid Hajar Dewantara, seperti proker sholawatan, seperti itu Kak, proker Idul Kurban, seperti itu. Oke, nah, alhamdulillah. Ya, lanjut lagi ya Kak. Nah, kita ketahui bahwa banyak sekali organisasi-organisasi keislaman baik intra kampus maupun di eksternal kampus itu sendiri. Nah, mungkin ada saran dari Kak Nanda, bagaimana sih kita sebagai mahasiswa untuk bisa memilih dan memilah maksudnya organisasi-organisasi keislaman yang berasal dari luar kampus sehingga kita tidak terperosok ke hal yang salah seperti itu. Oke. Ditanya mengenai organisasi intra dan ekstra, memang kalau di kampus kita akan memang dihadapkan dengan berbagai macam pilihan ya. Kita bisa memilih yang intra ataupun yang ekstra kampus. Kalau disuruh memberikan tips secara saya pribadi, saya memang dulu tidak pernah mengikuti organisasi ekstra kampus manapun. Jadi memang pure di dalam fakultas aja di FKIP. Tipsnya sebenarnya kalau kita tahu semua umat muslim dimanapun dia berada itu kan istilahnya semuanya saudara. Mungkin yang membedakan ada beberapa hal terkait dengan khilafiyah di beberapa aspek. Kalau menurut Mbak, selama aspek-aspek yang menurut kita itu masih sesuai, tidak menyalahi syariat, dan masih dalam batasan yang wajar, kalau menurut saya fine-fine aja mengikuti organisasi intra maupun ekstra manapun, selama kita mampu mengcover diri kita sendiri untuk tidak terpengaruh seperti itu. Jadi sebelum mengikuti organisasi lebih baik kita cari tahu dulu seluk-beluknya seperti apa, background-nya bagaimana, dan nanti kalau kita sudah masuk output-nya orang-orangnya seperti apa. Jadi dari situ kita bisa sedikit lebih kurang mengetahui bentuk atau rupa dari salah satu organisasi itu. Itu sih tipsnya menurut Kak Nanda. Baik Kak, terima kasih nih atas tipsnya. Berguna banget buat kita, apalagi sebagian masyarakat FKIP Universitas Jember untuk menentukan organisasi apa, terutama organisasi keislaman apa yang harus diikuti. Nah, di antara organisasi-organisasi keislaman itu, atau UKM-UKM yang ada di FKIP maupun di Universitas Jember, nah, menurut Kak Nanda, apa sih keistimewaan UKKI Masa itu sendiri dibanding dengan UKM yang lain? UKKI Masa dibanding dengan UKM yang lain. Kalau UKKI Masa kan ada di bidang pendidikan. Sebenarnya di masing-masing fakultas itu pasti punya keunggulan dan disiplin ilmu sendiri-sendiri. Nah, di sini kita sebagai warga FKIP yang menjunjung tinggi nilai pendidikan dan keguruan, jadi nilai plusnya di sini dibandingkan dengan organisasi fakultas yang lain, UKKI Masa, satu, pasti di sini nanti kita akan diajarkan selain tentang agama Islam juga pasti akan ada sedikit banyak mengenai ilmu tentang bidang pendidikan, keilmuan itu pasti nomor satu. Kemudian
UKKI Masa. Apa ya? Keunggulan UKKI Masa itu kalau dulu di UKKI Masa ini rasa persaudaraan antara alumni dan anggota yang sekarang itu masih kental sekali. Itu sih menurut saya. Jadi ada salah satu hal yang berkesan tentang rasa solidaritas ketika dulu masih ada di UKKI Masa. Dan itu yang membuat saya merasa nyaman ada di UKKI Masa, yaitu rasa kekeluargaannya. Jadi di dalamnya itu tidak pernah ada pertengkaran. Jadi damai, solidaritasnya tinggi, dan kita juga saling mempercayai satu sama lain sih di UKKI Masa itu, saling percaya sehingga nanti ke depannya kita bisa membawa UKKI Masa ini menuju yang lebih baik lagi sih bersama-sama, yaitu rasa solidaritas yang tinggi di UKKI Masa itu yang membuat saya memiliki nilai lebih bagi saya pribadi. Wah, tentunya sangat berkesan ya Kak ya, UKKI Masa dalam diri seorang Kak Ananda Suci Hurairi ini sendiri. Nah, menurut Kak Nanda, apakah sebenarnya tujuan UKKI Masa itu telah tercapai? Oke. Kalau menurut saya sih sudah, karena juga kalau kita melihat dari indikator-indikator yang sudah kita lakukan, mulai dari penyebaran berdakwah di lingkup intra maupun ekstra kampus juga sudah berjalan dengan baik. Kalau menurut saya sudah tercapai. Baik, alhamdulillah. Nah, mungkin terakhir nih Kak, untuk para pengurus UKKI Masa ataupun dari anggota UKKI Masa itu sendiri, apa pesan dari Kak Nanda agar mereka tetap bisa istiqomah atau terus mengembangkan UKKI Masa itu sendiri sehingga menjadi salah satu UKM yang semakin dikenal, yang semakin kualitasnya semakin bagus di lingkungan FKIP maupun Universitas Jember. Oke, wah ini pesan-pesan untuk pengurus ya. Ada salah satu kalimat yang membuat saya selalu tersentuh. Jadi seperti ini. Kita tidak akan pernah tahu perbuatan atau hal apa yang membuat kita akan berat ketika di hari penentuan amal baik dan buruk nanti. Dan inilah, kalau menurut saya, inilah salah satu hal atau usaha yang bisa kita lakukan, ikhtiar yang bisa kita lakukan, salah satunya dengan mengikuti salah satu kegiatan yang di dalamnya kita mampu mensyiarkan agama Islam. Dan menurut saya untuk teman-teman pengurus, kalian sudah luar biasa, sudah masuk ke UKKI Masa, jadi tetap semangat. Apapun kondisinya, apapun kondisinya, kalian harus tetap istiqomah, kemudian harus saling tolong-menolong satu sama lain. Jadi semoga apa yang kita lakukan ini, dakwah yang kita lakukan ini menjadi pemberat kita di hari kiamat nanti. Itu sih, harus tetap semangat. Jadi ketika kita mengalami sebuah kesulitan, harus segera diungkapkan, minta tolong. Tidak baik memendam kesulitan itu sendiri, karena akan memberatkan. Seperti itu. Jadi tetap semangat, istiqomah, fastabiqul khairat. Baik Kak, itu tadi untuk pengurus nih ya. Mungkin ada tambahan untuk anggota UKKI Masa. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya anggota UKKI Masa itu sendiri banyak nih Kak ya. Nah, namun untuk tingkat keaktifannya itu masih kurang. Nah, bagaimana nih dari Kak Nanda untuk bisa memotivasi mereka agar lebih aktif di kegiatan-kegiatan UKKI Masa? Oke, motivasi untuk anggota-anggota ya. Begini ya, ketika kita ingin mendapatkan sebuah
ilmu atau ingin mendapatkan sesuatu, pastikan dilakukan sebuah usaha. Kita harus melakukan sebuah usaha. Nah, jadi untuk teman-teman anggota, ayo dong aktif, kemudian ayo dong rajin tanya-tanya ke kakaknya, nggak apa-apa, ke pengurus. Jadi melakukan tanya jawab pribadi pun nggak apa-apa. Karena apa ya? Nanti ketika kita sudah dihadapkan dengan kehidupan nyata di masyarakat, kita akan memang membutuhkan beberapa skill-skill khususnya dalam bidang keagamaan. Jadi selain kita mensyiarkan ilmu kita, ilmu bidang studi kita, disiplin ilmu kita, kita juga harus mensyiarkan agama Islam. Jadi dengan ikut UKKI Masa ini, selain kalian mensyiarkan mengenai disiplin ilmu, kalian juga akan mensyiarkan ilmu-ilmu keislaman yang lain di belakangnya, seperti itu. Dengan ikut UKKI Masa, semoga adik-adik bisa mendapatkan berbagai macam pengalaman yang luar biasa. Gitu sih. Jadi harus ini juga aktif juga. Jadi nggak harus pengurus yang mengoprak-oprak adik-adik. Jadi juga adik-adik juga harus mau gitu mendekat ke pengurusnya, mungkin tanya jawab atau sekedar kenalan seperti itu. Ya itu sih. Baik Kak, terima kasih banyak atas saran dan tipsnya, tentunya juga dengan motivasinya. Nah mungkin ini terakhir banget nih Kak ya, mungkin tolong berikan 3 kata yang mendeskripsikan UKKI Masa bagi seorang Ananda Suci Hurairi Kak. 3 kata. 3 kata yang mendeskripsikan mengenai UKKI Masa. UKKI Masa. Benar-benar. 3 kata yang mendeskripsikan mengenai UKKI Masa. Oke. Kalau menurut saya, keluarga yang pertama, kemudian yang satu lagi adalah alay dikit nggak apa-apa ya, keluarga, kemudian nafas hidup saya, kemudian yang ketiga adalah saudara di dunia dan di akhirat. 3 kalimat ya. Intinya itulah. Pokoknya di UKKI Masa ini kita benar-benar akan mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat kompleks. Keren. Nah, udah. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktunya untuk sharing bersama masa podcast dari UKKI Masa yang perdana kali ini. Mungkin sebelum kita tutup masa podcast kali ini, ada closing statement dari seorang Kak Nanda Suci. Closing statement dari saya untuk teman-teman, mau pengurus maupun anggota maupun semuanya di FKIP. Mari kita selalu senantiasa berbuat kebaikan dan menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada, kepada siapapun tanpa memandang rendah orang tersebut. Jadi kita harus saling menghargai siapapun orang itu. Mari kita terus semangat memperbaiki diri, mari kita terus semangat mencari ilmu, dan mari kita selalu terus semangat beribadah kepada Allah. UKKI Masa, spirit bisa. Baik Kak, jadi kita tetap harus semangat gitu ya, seperti moto dari UKKI Masa itu sendiri, spirit bisa. Jadi ya, kita juga harus terus semangat karena jika kita mempunyai harapan, pasti di sana juga akan ada jalannya, seperti itu. Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nanda Suci Hurairi, Ketua Umum UKKI Masa tahun 2017 atas kesempatannya berbagi cerita, berbagi pengalaman terkait UKKI Masa di masa podcast yang perdana ini. Terima kasih Kak, dan buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kali ini, semoga bisa mengambil hikmahnya
Stay safe, stay healthy, and of course stay happy everyone. And sampai jumpa di masa podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKKI Masa Spirit bisa. Oke, terima kasih banyak Kak. Sama-sama.